Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidia Nurainina dengan NIM 2002011111064 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B Fakultas Syariah akan mempresentasikan mengenai epistemologi barat untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Ilmu. Yang harus kita ketahui pertama adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Dari akar kata ini, epistemologi dimaksudkan sebagai teori pengetahuan pengkajian mengenai karakteristik pengetahuan, sumber, nilai, media, dan batas-batasnya. Pemikiran epistemologi menurut para filosof Yunani. Sejak awal, para filosof prasokratik tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat epistemologi, sebab mereka memusatkan perhatian pada alam dan kemungkinan perubahannya. Sehingga mereka kerap dijuluki filosof alam. Heraklitus misalnya, ia menekankan penggunaan indera, sementara Parmenides ia menekankan penggunaan akal. Meski demikian, tidak seorang pun meragukan adanya pengetahuan tentang kenyataan atau realitas. Pada abad 5 sebelum Masehi, muncul keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Protagoras berpendapat bahwa keadaan gejala sesuai persis sama sebagaimana sesuatu itu tampak kepada manusia, dan kesan merupakan satu-satunya kenyataan. Sebaliknya, menurut Gorgias, tidak ada sesuatu yang disebut kenyataan. Jika ada, kita tidak dapat mengetahuinya. Kita tidak dapat mengkomunikasikan pengetahuan kita itu. Dalam menguraikan pemikiran tentang epistemologi, Plato mengawalinya dengan menegaskan bahwa realitas itu tidak berubah. Menurutnya, pengetahuan sejati adalah apa yang disebut epistem, yakni pengetahuan tunggal dan tidak berubah, sesuai dengan ide abadi. Bagi Plato, benda indrawi bukanlah objek pengetahuan, tapi objek opini. Kemudian, datang Aristoteles, murid Plato. Ia meneruskan pendapat gurunya, tetapi dengan mengubah segi-segi mendasar. Aristoteles menetapkan abstraksi sebagai ganti dari ingatan dan intuisi. Kemudian adalah periode sejarah epistemologi di Barat. Periode ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah filsafat kuno, kedua filsafat Helenis, ketiga abad pertengahan, dan yang terakhir adalah abad modern. Yang pertama, filsafat kuno. Periode filsafat kuno ini membahas mengenai epistemologi baru dimulai sejak zaman Plato yang termuat dalam bukunya Meno dan Republik. Menurutnya, apa yang kita anggap sebagai mengetahui sesuatu sebenarnya adalah proses mengingat kembali oleh jiwa manusia. Dalam buku Meno tersebut, Plato membedakan antara keyakinan yang benar dengan pengetahuan. Dalam karya lainnya yaitu Republik, Plato membedakan antara pengetahuan dengan kebodohan. Masing-masing dari ketiganya memiliki objeknya sendiri-sendiri. Objek pengetahuan adalah apa yang ada, objek dari ketidaktahuan adalah apa yang tidak ada, dan objek dari keyakinan adalah entitas tengah. Di antara ketiganya yang sering disebut sebagai apa yang sedang menjadi, atau objek dunia fisik beserta sifat-sifatnya yang bisa diserap oleh panca indera. Aristoteles dalam karyanya De Anima membahas mengenai objek persepsi dan pengetahuan perseptual. Di antara objek-objek persepsi tersebut, dia membedakan antara objek persepsi yang bersifat khusus, individual, atau proper, dan objek persepsi yang bersifat umum atau common. Yang periode kedua adalah filsafat Helenis. Ini terdapat 3 aliran, yaitu Epikurianisme, Stoikisme, dan Skeptisisme. Nah, Epikurianisme ini menyatakan bahwa semua persepsi manusia dianggap benar. Lalu golongan Stoik atau Stoikisme menyatakan tentang kesan kognitif, cognitive impression. Menurut Stoikisme, kesan kognitif tersebut tidak dapat keliru. Lalu yang ketiga adalah golongan skeptif. Mereka beranggapan bahwa tidak ada masalah mengenai pengetahuan, sebab pertanyaan kritis tidak dapat diajukan secara konsisten. Yang ketiga adalah abad pertengahan. Pembahasan mengenai epistemologi pada abad pertengahan berpusat pada pemikiran 2 orang filsuf, yaitu Thomas dan William. Pengetahuan sejati, yang menurut Thomas Aquinas disebut sebagai sains, terikat dan dibatasi oleh proposisi-proposisi yang dibuktikan dengan silogisme demonstratif
di mana premis-premis dari silogisme tersebut telah diketahui dengan sendirinya. Premis-premis ini merupakan prinsip-prinsip pertama yang kebenarannya telah diketahui dengan sendirinya, secara spontan dan tanpa melalui inferensi atau penyimpulan. Prinsip-prinsip pertama dari silogisme demonstratif menurut Aquinas adalah kebenaran yang pasti. Yang keempat adalah periode modern. Pada periode modern, pembahasan mengenai epistemologi dimulai dengan munculnya filsafat rasionalisme Descartes di tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Descartes menggunakan keraguan untuk mengatasi keraguan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Lalu kemudian adalah corak epistemologi barat. Corak ini ada 3. Yang pertama adalah rasionalisme, kedua empirisme, dan yang ketiga adalah kritisisme. Rasionalisme ini cirinya adalah menggunakan akal, berpacu pada akal, dan yang empirisme ini tumpuannya adalah pengalaman. Sedangkan kritisisme ini ada karena keduanya ini ada pertentangan pendapat. Jadi untuk menyatukan keduanya lahirlah kritisisme ini. Jadi gabungan dari kedua corak tersebut. Kemudian pentingnya mempelajari epistemologi. Pertama, pertimbangan strategis. Kajian epistemologi perlu karena pengetahuan sendiri merupakan hal secara strategis penting bagi hidup manusia. Pertimbangan kebudayaan. Penjelasan yang pokok adalah kenyataan bahwa pengetahuan merupakan salah satu unsur dasar kebudayaan. Yang ketiga adalah pertimbangan pendidikan. Epistemologi perlu dipelajari karena manfaatnya untuk bidang pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar untuk membantu peserta didik mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Tidak dapat terlepas dari penguasaan pengetahuan. Kemudian adalah kelemahan dan dampak negatif epistemologi filsafat barat. Yang pertama adalah kepercayaan mutlak pada akal rasional sebagai panduan dalam kehidupan. Padahal kita juga perlu keyakinan untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua adalah pandangan dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Ketiga, penerimaan aspek kekinian sehingga memunculkan worldview yang sekuler. Keempat, penerimaan doktrin humanisme. Dan yang kelima adalah menjadikan drama dan tragedi sebagai kenyataan yang sangat berpengaruh kepada hakikat dan eksistensi manusia. Tragedi di sini atau drama di sini adalah mereka itu mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling malang. Karena mereka menganggap dosa itu bisa diturunkan original sin. Dan yang terakhir adalah pembahasannya mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh keilmuan dan epistemologi barat. Pengaruhnya yang pertama adalah sekularisasi dan liberalisasi teolog. Para teolog Kristen terkemuka abad ke-20, mereka itu memodifikasi teologi Kristen supaya sesuai dengan peradaban barat modern yang sekuler. Nah, sekularisasi telah menjadikan manusia menjauh dari Tuhan, bahkan sudah mendorong manusia menuhankan dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah meluasnya ateisme di berbagai disiplin keilmuan. Dalam pandangan Lapes, Tuhan dianggap sebagai sebuah hipotesa semata-mata, bahkan sebuah hipotesa yang tidak diperlukan dalam menjawab asal mula dan mekanisme cara kerja alam semesta. Yang terakhir adalah lahirnya paradigma-paradigma pemikiran yang saling bertentangan. Akibat lain dari epistemologi barat modern adalah munculnya paradigma pemikiran yang saling bertentangan. Beberapa paradigma pemikiran ini adalah materialisme, positivisme, eksistensialisme, pragmatisme, realisme, agnostisisme, konstruktivisme, humanisme, liberalisme, dan lain-lain. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.